Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas pimpinanmu dan pemeliharaanmu sepanjang malam ini. Kami boleh bangun dari tidur kami, itu semuanya karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Untuk memulai hari kami pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah hati dan pikiran kami agar kami memahami dan mengerti, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 16 ayat 10. Saya akan membacakannya untuk kita. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kecil namun berarti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang arsitek dapat membangun bangunannya sendiri yang lebih rumit, bata demi bata. Maka mereka mulai dari hal yang kecil, yakni dengan sebuah goresan pensil di sehelai kertas. Nah, kalau kita juga melihat di dalam firman Tuhan, banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab dipercayakan pada hal-hal yang sangat besar, maka mereka memulainya dari permulaan yang sederhana atau hal-hal yang kecil. Contohnya seorang Daud mempunyai keberanian untuk menghadapi Goliat yang gagah dan perkasa. Sebelumnya ia sudah menghadapi beruang dan singa, tapi juga karena ia telah menghadapi Goliat, maka ia dapat menghadapi beban yang lebih berat, terutama saat menghadapi Raja Saul. Allah adalah tumpuan kepercayaan dan sumber kekuatan Raja Daud. Begitu juga Musa dapat memimpin jutaan orang Israel karena ia telah menghabiskan berpuluh-puluh tahun menggembalakan kawanan domba. Perubahan tersebut selalu bersifat progresif. Kita juga belajar dalam hidup kita sendiri. Kita boleh belajar merangkak agar dapat berjalan. Kita belajar berjalan agar dapat berlari. Segalanya dimulai dengan awal yang kecil. Demikian juga iman kita berproses dengan percaya pada Allah dalam hal-hal yang kecil, mulai dari kekhawatiran kecil yang mengganggu hidup kita sehari-hari. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut membuat iman kita kepada Allah terus bertumbuh hingga kita sungguh-sungguh tidak lagi khawatir dengan apa yang terjadi bagi kita esok hari. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah kita jangan terkejut bila melayani Allah terasa semakin sulit dari waktu ke waktu. Allah terus melatih kita. Kita belajar melayani dengan bersikap rendah hati, mulai dari hal-hal yang kecil, agar kita dapat merendahkan hati kita di dalam melewati perkara-perkara yang besar. Mari kita menguatkan iman kita sendiri dan memperbaharui rohani kita dengan membaca ayat demi ayat firman Tuhan, bahkan berdoa setiap saat. Dan biarlah kita terus melayani Allah hari demi hari, sekalipun tantangan akan mengguncang iman kita. Apakah Anda masih terus setia dalam hal-hal yang kecil? Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, kami diingatkan kembali untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil, sehingga kami boleh dipercayakan pada perkara-perkara yang besar. Bapa yang di surga, mampukan kami untuk melakukannya melalui pimpinan Roh Kudus-Mu. Saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam memimpin negara ini.
Kami juga berdoa buat umat Tuhan yang dalam keadaan kesusahan saat ini. Engkau menyertai mereka, Engkau yang memimpin mereka, dan bahkan Engkau yang menjawab setiap pergumulan mereka. Kami juga menyerahkan hidup kami di dalam melaksanakan aktivitas kami dan studi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Dan muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.